Ange Postecoglou menjadi kesayangan media setelah ia ditunjuk menjadi manajer Tottenham Hotspur. Sifat santai, pesona, dan aksen Australia Postecoglou tampaknya membuat wartawan terkecoh. Tetapi Spurs telah kehilangan arah musim ini dan reputasinya sebagai orang baik telah ternoda. Tottenham berada di peringkat ke-14 di Liga Primer, kalah di semifinal Piala Carabao, dan tersingkir dari Piala FA. Postecoglou menjadi sosok yang sulit didekati media. Pria berusia 59 tahun itu tengah menghadapi krisis cedera, tetapi penolakannya untuk mengubah pendekatan taktisnya tidak membantu situasi tersebut. Sudah menjadi tren bagi manajer modern untuk terpaku pada sistem, dan Postecoglou telah berpegang teguh pada prinsip taktisnya. Terlepas dari apakah itu cara terbaik untuk mendapatkan hasil. Ada kekaguman atas kegigihannya dalam menggunakan taktik, meskipun kekeraskepalaan Postecoglou pada akhirnya dapat membuatnya kehilangan pekerjaannya, karena Spurs seharusnya tidak berada di papan bawah. United hanya unggul 2 poin di atas Tottenham, dan Amorim tahu apa yang dirasakan Postecoglou musim ini. Amorim tidak bisa memberikan permainan yang konsisten pada timnya, dan seperti Ange, dia adalah manajer yang berpegang teguh pada prinsipnya, meskipun tidak memiliki pemain yang bisa membuat sistem itu sukses. Amorim mewarisi tim yang sedang berjuang yang dibangun untuk Erik ten Hag, dan dia telah beroperasi dengan pasak persegi di lubang bundar. Para pemain tidak tampak nyaman dengan sistemnya. Reaksi terhadap hal itu menarik. Sebagian besar pendukung marah, tetapi percakapan di antara para pemain sepak bola profesional itu normal, dan akan lebih mengejutkan jika itu tidak terjadi, mengingat prospek degradasi telah disinggung musim ini. Itu tidak berarti Amorim harus tunduk pada kekuatan pemain atau mengubah formasinya sepenuhnya. Kampanye liga pada dasarnya adalah sebuah kekalahan, dan masuk akal untuk menerima rasa sakit sekarang demi keuntungan jangka panjang, tetapi Amorim tidak bisa keras kepala dan harus bersedia melakukan perubahan. Kesediaan Ruben untuk membuat perubahan kecil akan menjadi jelas akhir pekan ini saat United bertandang ke Tottenham. Misalnya, memainkan bek sayap MU sesuai posisi idealnya. Dalot di kanan, Dorgu di kiri. United sedang berjuang dan perubahan kecil dalam sistem Amorim akan disambut baik. Posisi Ange Postecoglou semakin diawasi ketat, dengan Tottenham berjuang melawan serangkaian hasil mengecewakan, yang terutama disebabkan oleh banjir cedera yang panjang. Selama puncak krisis, klub London Utara itu kehilangan belasan pemain tim utama, banyak di antaranya yang bisa mengklaim sebagai pemain inti reguler. Bek tengah pilihan pertama, Christian Romero dan Mickey van de Ven, belum bermain bersama sejak 8 Desember, ketika keduanya terpaksa meninggalkan lapangan melawan Chelsea. Dominic Solanke, yang didatangkan dengan harga 55 juta pound dari Bournemouth musim panas lalu, belum bermain sejak kekalahan derby London Utara dari Arsenal hampir sebulan lalu. Kekalahan 2-1 hari Minggu dari Aston Villa di Piala FA terjadi hanya 4 hari setelah Spurs dikalahkan telak oleh Liverpool di leg kedua semifinal Piala Carabao. Ini semakin memanaskan tekanan terhadap Postecoglou, yang timnya berada di posisi ke-14 dalam klasemen Liga Primer. The Times melaporkan bahwa Maddison, Vicario, dan Udogie semuanya bisa kembali ke skuad Spurs untuk pertandingan tersebut, dengan rencana kembali berlatih dengan harapan dapat segera kembali beraksi. Brennan Johnson dan Wilson Odobert, yang terakhir hampir tidak terlihat sejak transfernya senilai 30 juta pound dari Burnley, diharapkan menjadi pemain berikutnya yang akan memberikan kedalaman pada tim Spurs yang telah menampilkan sejumlah pemain muda di bangku cadangan selama beberapa bulan terakhir. Van de Ven juga bisa segera tersedia lagi, dengan Spurs tidak menargetkan ia cepat kembali. Masa depan Postecoglou dipahami aman untuk saat ini, dengan hierarki klub menyadari betapa buruknya situasi tersebut, tetapi akan ada optimisme untuk mengalahkan United yang juga 11-12 buruknya di bawah Ruben Amorim.
Sam Beukema telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Liverpool dalam beberapa bulan terakhir, tetapi pemain asal Belanda itu kini berbicara tentang kegemarannya menonton pertandingan Manchester United. Bek Bologna itu tampil mengesankan bagi klub Italia itu musim ini, bermain 22 kali di Serie A. Ia juga bermain 6 kali di Liga Champions UEFA. Pemain asal Belanda itu berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang masa depannya, dan ketika berbicara tentang mimpinya, ia merujuk pada tim nasional Belanda dan Manchester United. Joshua Zirkzee juga dirujuk, mengingat ia pernah menjadi rekan setim. Namun, menurutnya Josh dan dia tidak hanya berbicara tentang sepak bola, tetapi tentang kehidupan. Beukema mengaku selalu menonton Manchester United. Di masa lalu, Beukema pernah menggoda Liverpool dan mengungkapkan keinginannya untuk pindah, dengan laporan yang menyebutkan Arne Slot sebelumnya mencoba merekrutnya di Feyenoord. Pemain berusia 26 tahun itu juga pernah berbicara tentang kekagumannya terhadap West Ham di masa lalu, setelah berbicara tentang kesukaannya terhadap Hammers sejak ia masih muda. Sekarang diketahui bahwa ia adalah penonton tetap Manchester United dan teman dekat Joshua Zirkzee. Ada sedikit dorongan untuk beberapa rumor transfer. Analisis data menunjukkan bahwa Rasmus Højlund bisa menjadi solusi untuk posisi penyerang Manchester United. Hal ini didukung oleh hasil web dari fbref.com yang menyediakan statistik dan perbandingan terperinci untuk Højlund yang menunjukkan potensi kesesuaiannya berdasarkan metrik kinerja. Namun, Højlund hanya mencetak 2 gol di Liga Primer sejauh musim ini, menimbulkan keraguan atas kemampuannya. Kontribusi Rasmus Højlund untuk tim akhir-akhir ini tidak begitu bagus, tampak takut membuat kesalahan dan tidak bermain dengan keyakinan pada kemampuannya sendiri. Demikian pendapat ex-pemain MU, Paul Parker, dikutip oleh Center Devils. Menurut Parker, Rasmus tampak takut menyentuh bola sekarang, karena dia khawatir kemana bola akan mengarah. Amorim mengakui Højlund sedang sangat tertekan akibat seret gol. Namun, Amorim berupaya membantunya, karena menurutnya Rasmus tidak boleh begitu frustrasi. Terutama, Amorim khawatir anggapan rekan setimnya yang tidak membantunya akan terus menghantui pikiran Rasmus. Ruben Amorim saat ini berpikir, ia membutuhkan striker baru, dengan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee tidak mampu diandalkan. Manchester United telah melacak Liam Delap, yang pindah dari Manchester City ke Ipswich Town dengan kesepakatan permanen musim panas lalu. Namun, Manchester City memasukkan klausul pembelian kembali, sebesar 40 juta pound dalam kontraknya ketika ia pindah ke Ipswich, yang mempersulit kemungkinan kepindahannya. Pemain yang diimpikan Amorim untuk posisi penyerang adalah Viktor Gyökeres atau Victor Osimhen. Namun, tantangan bagi United adalah mengatasi tuntutan finansial dari kesepakatan ini. Gyökeres diperkirakan akan menelan biaya sekitar 60 juta pound jika Sporting CP memutuskan untuk menjual. Sementara Osimhen akan tersedia dengan harga 62 juta pound, karena klausul pelepasannya saat kembali ke Napoli dari Galatasaray. Meskipun nama-nama besar ini tetap menjadi pilihan yang disukai, United secara aktif mempertimbangkan target alternatif, dengan Liam Delap dari Ipswich Town muncul sebagai pesaing serius. Delap tampil mengesankan setelah kepindahannya senilai 20 juta pound dari Manchester City ke Ipswich. Pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi tokoh kunci dalam perjuangan Ipswich untuk bertahan, dengan mencetak 9 gol dan 2 assist di Liga Primer sejauh ini. Lebih banyak dari gabungan gol Zirkzee dan Højlund.